Komando wanita sebagai blogger streaming langsung. Suatu hari dia bertemu dengan sekelompok gangster. Dia memegang kunci, mencoba menghentikan para perampok. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Mereka membuka tenda dan mengintip ke dalam dan menyeret gadis itu keluar. Pria lain menginjak telepon. Saat ini, para preman sangat bersemangat. Mereka merobek pakaian gadis itu dan memfilmkannya serta mempostingnya secara online. Melihat penampilannya yang ketakutan dan tak berdaya, preman ini semakin senang. Tapi semuanya ada dalam rencana gadis itu. Pemburu profesional sering muncul dalam bentuk mangsa. Anggota kelompok gangster mengambil posisi. Mereka mengambil foto. Baik, dengan gadis itu, mereka akan mulai menyerang Su Yeon. Seorang pria bergerak maju, ingin menjadi orang pertama yang menyakiti Su Yeon. Su Yeon meludahi wajahnya. Ia marah dan langsung menamparkan Su Yeon. Su Yeon menendang pangkal paha pria itu. Dia menendang bahkan orang-orang di sebelahnya. Su Yeon mengambil meriam dan menembakkannya langsung ke arah mereka. Su Yeon mengambil tas gadis lain dan melarikan diri dan menghilang. Mereka memiliki surat identitas mereka. Meskipun begitu, Su Yeon melarikan diri untuk sementara. Namun di tempat terpencil ini, para preman tidak takut Su Yeon bisa kabur. Mereka ingin bermain game. Su Yeon lari ke hutan. Dia melepas mantelnya dan mengganti perlengkapannya. Dia mengoleskan matanya dan mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Permainan Su Yeon akan segera dimulai. Ternyata, Su Yeon adalah seorang blogger di permukaan. Namun kenyataannya, dia adalah pensiunan komando. Adik perempuan Su Yeon dulunya adalah seorang blogger. Setengah tahun yang lalu, dia dibunuh di hutan. Preman ini tidak hanya merilis video menyiksa adiknya secara online, dan mereka memukulinya sampai mati. Namun karena semua alat kejahatan dirampas, polisi tidak bisa mengusut apapun. Su Yeon harus membalas dendam. Jadi, Su Yeon memilih tempat terpencil untuk live streaming menunggu preman. Dia juga memasang banyak jebakan di hutan ini untuk memburu para preman. Pada saat yang sama, para preman juga beraksi. Pemimpin mengatakan bahwa siapapun yang menangkap Su Yeon akan mendapatkan hadiah yang besar. Tanpa disadari, mereka telah menjadi mangsa Su Yeon. Orang sial pertama adalah orang ini. Dia dengan gugup melihat sekeliling. Kakinya seperti menginjak mesin. Detik berikutnya, Su Yeon berdiri di depannya. Dia menamparkan pria sialan itu dan langsung mengirimnya pergi. Su Yeon telah selesai menanganinya. Dia mengikuti pria di depan. Pria ini berspesialisasi dalam perekaman video. Dengan teriakan, juru kamera dicekik dengan tali sepatu. Su Yeon mengikatnya dan memulai streaming langsung. Dia membalas semua siksaan yang diderita adiknya. Pria itu masih ingin melawan. Su Yeon langsung membutakannya. Lalu tusuk aortanya. Setelah berhasil memecahkan nama kedua, Su Yeon menghampiri pria berbaju kuning itu. Dia memutuskan tendon kakinya. Pria berbaju kuning melawan balik, tapi dia bukan tandingan Su Yeon. Setelah beberapa putaran, dia ditikam ke dalam air. Tapi untungnya dia belum mati. Melihat itu, Su Yeon melompat ke air dan mencekiknya, lalu menikamnya berkali-kali. Setelah beberapa saat, dia meninggal. Saat Su Yeon hendak mencari pria keempat, dia diserang dari belakang oleh pria gendut. Pria gendut itu melangkah mendekati Su Yeon. Tapi dia lupa prinsip panjang 1 inci kuat. Dia tertusuk oleh tombak buatan Su Yeon. Pria gendut itu masih akan bergegas maju dan menikamnya. Akibatnya, dia ditusuk sekali lagi. Kemudian Su Yeon menikam berulang kali. Pria gendut itu kehilangan kemampuan bertarung. Pada titik ini, preman itu ketakutan. Su Yeon mengambil pisau dari tanah dan perlahan berjalan ke arah pria gendut itu. Kemudian tusuk perut pria gendut itu. Preman itu sangat ketakutan hingga kakinya melunak. Dia meminta bantuan. Pemimpin itu berlari untuk melihat. Tapi Su Yeon berdiri di sampingnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Su Yeon langsung menikam preman itu. Saat pemimpin tiba, hanya tersisa tubuh yang dingin. Melihat mayat juniornya, gadis yang berdiri di samping pemimpin itu sangat ketakutan. Dia ingin pergi, tetapi pemimpinnya sangat bersemangat. Dia mengatakan dia tidak hanya memiliki senjata, tetapi juga banyak pengawal khusus. Su Yeon pasti akan mati di tangannya. Saat ini, Su Yeon dilengkapi dengan lebih banyak senjata. Di hutan ini, dia seperti hantu. Pemimpin yang mengenali Su Yeon memikat mereka. Namun ia pun memikirkan cara. Ponsel gadis itu ada di tangan Su Yeon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Mendengar bel berbunyi, pengawal itu mencarinya.
tapi hanya menemukan telepon, tidak ada jejak Su Yeon dimanapun. Tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Ternyata, Su Yeon menangkap gadis di grup lain. Kedua belah pihak harus bernegosiasi, suasana menjadi sangat tegang. Saat ini, gadis itu mengangkat roknya, mengeluarkan pisau dan bersiap menyerang Su Yeon. Tapi sebelum dia bisa bertindak, pemimpin itu mengambil pistol dan menembak dua orang. Gadis itu terkena peluru. Su Yeon juga terluka. Dia melompat dan berlari kencang. Pemimpin terus menembak, tapi dia ditembak dan dilewatkan oleh gadis lain. Su Yeon pun berhasil kabur. Pemimpin itu sangat marah dan segera memukuli gadis itu dengan gila-gilaan. Su Yeon pergi ke gudang, mengeluarkan 1 dosis obat dan menyuntikkannya ke pahanya tanpa ragu. Obat itu membuatnya tidak sadarkan diri. Sambil bingung, Su Yeon memikirkan adiknya. Mereka berkemah dan tertawa. Semuanya begitu nyata dan begitu indah. Dan sekarang, pemimpin telah tiba di gudang. Saat ini, telinga Su Yeon berdenging mendengar panggilan kakaknya. Dia berdiri dan menghindari serangan itu. Tendangan menendang pemimpin ke tanah. Pemimpin itu tidak sadarkan diri. Su Yeon mulai menjinakkan pengawal itu. Dia menjatuhkan pisaunya dan mengepalkan tinjunya. Dan Su Yeon terluka dan jatuh dalam posisi lemah. Namun, dia mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah pertempuran sengit, pria itu jatuh ke posisi kalah. Saat ini, pria itu mengeluarkan pisau dan bergegas menikam Su Yeon. Su Yeon mengeluarkan pisau, keduanya meninju dan menendang. Pria itu benar-benar dikalahkan. Su Yeon menguatkan dirinya, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menikam pria itu dari belakang. Akhirnya, dia memotong lehernya. Su Yeon juga lelah dan jatuh ke tanah. Orang terakhir yang harus dihadapi adalah orang yang tidak sadar. Saat terbangun, hanya ada Su Yeon di kamar. Pada titik ini, dia mulai panik. Su Yeon mengambil pisau dan menghukumnya. Dia memohon untuk hidupnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan lagi. Pernahkah Anda berpikir tentang akhir hari ini? Su Yeon juga membunuh pemimpinnya. Semua anggota geng gangster ini telah terbunuh. Satu persatu diburu. Su Yeon pun memenuhi janjinya kepada adiknya. Dia menuntut keadilan. Ceritanya memperingatkan semua orang. Berhati-hatilah saat keluar. Cobalah untuk tidak berkemah sendirian di tempat-tempat terpencil.